Selamat mendengarkan podcast ini. Tema pemberitaan firman Tuhan ini adalah puncak kebahagiaan. Apa yang mau dikhotbahkan Pak Eras? Yang bertema puncak kebahagiaan ini. Saudara, saya akan menjawab satu jawaban singkat tetapi tepat. Puncak kebahagiaan kita itu satu saja, Tuhan. Nah, saudara mulai berkata, kalau begitu kami sudah tahu. Belum tentu. Belum tentu Anda sudah tahu, kalaupun Anda mengaku tahu, belum tentu Anda mengalaminya. Jangankan saudara, bertahun-tahun nih Bu, Pak, saya jadi pendeta. Ngerti juga bahwa Tuhan itu kebahagiaan kita. Tetapi sebenarnya saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Dan tentu juga tidak mengalaminya. Saudara, setelah melalui perjalanan panjang sebagai pelayan jemaat, ya tentu saja saya bertemu dengan ribuan orang. Akhirnya saya mendapati memang tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini kecuali Tuhan. Tetapi orang tidak akan mengenal kebahagiaan itu sebelum mengalami. Secara teori orang bisa berbicara tentang Tuhan, kebahagiaan. Tapi belum tentu dia bisa benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu kebahagiaan dan pasti belum tentu mengalaminya. Mengapa saudaraku banyak orang yang tidak mengalami Tuhan sebagai kebahagiaan? Itu masalahnya. Ya, padahal pada akhirnya semua yang kita miliki ini akan lenyap. Pada akhirnya semua yang ada pada kita tidak ada yang dapat kita bawa. Sekecil apapun, tidak ada selembar uang, sekeping uang yang kita bawa. Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan kebahagiaan kita? Itu masalahnya. Yang kita bisa memahami dan mengerti bahwa Tuhan itu puncak kebahagiaan. Nah, ini dibutuhkan keberanian, ya. Dibutuhkan keberanian. Tidak sederhana. Tidak sederhana, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan puncak kebahagiaan kita? Siapa Pak Ibu mendengar? Ayo, saya juga sedang belajar dan indah sekali mengalaminya. Untuk bisa menjadikan Tuhan puncak kebahagiaan kita, yang pertama, jangan mempertimbangkan sesuatu, jangan memperhitungkan sesuatu sebagai kebahagiaan. Kalau orang masih memperhitungkan dan mempertimbangkan sesuatu sebagai kebahagiaan, pasti dia akan tertipu di situ. Dia akan terjebak di situ. Ya. Seperti serangga yang terjebak oleh, kalau saudara melihat laba-laba memiliki jaring itu, pasti terjebak di situ. Jangan memperhitungkan sesuatu dan memperhitungkan sebagai kebahagiaan apapun itu.
Sebagai orang tua kita ingin lihat anak-anak kita sehat, sukses, cucu-cucu sehat, sukses, membahagiakan, betul. Tetapi jangan sampai kita tidak menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan kita satu-satunya. Kita bisa berkata, anak-anakku sukses, cucu-cucuku sukses sempurna. Tapi kalau Tuhan tidak menjadi kebahagiaanku, percuma semuanya. Akhirnya hal-hal itu menjadi berhala. Kalau pendeta, ini ironis, kebahagiaannya kelihatannya bagus, pelayanan, gereja, jumlah jemaat. Terjebak juga di sarang laba-laba, di jaring laba-laba itu. Nah, biasanya pendeta seperti ini nanti akan memanfaatkan pelayanan untuk kebahagiaannya. Dan saya sudah terjebak di situ, saudara. Giat pelayanan, sibuk pelayanan. Hati saya tidak lurus. Sekarang saya sudah bertobat. Kita lewati saja deh. Apapun. Saudaraku, jangan memperhitungkan sesuatu sebagai kebahagiaan. Yang pertama, keluarga. Percayalah Tuhan ingin anak-anak kita sukses diberkati, cucu-cucu kita sukses diberkati, orang-orang yang kita kasihi juga dilindungi Tuhan. Percaya Allah akan melindungi mereka. Tuhan tidak akan menyusahkan engkau, melukai hatimu dengan keadaan orang-orang yang kau kasihi gagal, rusak, sakit, menderita. Bukan, tidak akan. Asal kita benar-benar menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, maka Tuhan pun bisa menjadikan kita kesukaannya. Aku suka dengan anak ini. Sebab anak ini tidak punya kesukaan selain diriku. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, ya, dan anggota keluargamu, bahkan nyawamu, kamu tidak layak bagiku. Ini bukan bermaksud kita harus mengupayakan penderitaan mereka. Sebagaimana kalau orang menaruh kebencian, mengupayakan sesuatu yang mencelakai orang lain. Tidak begitu, tidak begitu. Tetapi cinta kasih kita kepada Tuhan harus segala-galanya. Kalaupun kita mencintai pasangan hidup, anak, cucu, orang-orang yang kita kasih lainnya, karena kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihimu karena aku mengasihi Tuhan. Bukan terbalik, aku mengasihi engkau Tuhan karena aku mengasihi anakku. Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan kita. Keluarga. Jangan menjadi puncak kebahagiaan. 2, harta. Harta. Nah, ini banyak orang terjebak di situ. Harta menjadi puncak kebahagiaan. Inilah yang membuat orang-orang, saudaraku, menjadi anak setan. Kenapa? Sebab kalau orang menjadikan harta itu kebahagiaan, yang terjadi adalah ini, dia menyembah iblis. Jadi menyembah iblis bukan berarti hanya ke dukun atau ke tempat-tempat keramat. Ketika seseorang, saudaraku, menjadikan sesuatu itu kebahagiaan dalam hal materi, dia menyembah iblis. Iblis diwakili oleh harta, iblis diwakili oleh kekayaan. Maka firman Tuhan mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Karena Tuhan tidak ingin kita terjebak dalam dosa itu. 2, kekayaan. Ingat, kekayaan ini mamon yang tidak jujur. Tolong deh saudara ingat, saudaraku, bahwa saudaraku, harta yang kita miliki tidak ada yang dapat kita genggam. Yang ketiga, yang bisa menjadi kebahagiaan itu gelar, kedudukan, posisi.
gelar, kedudukan, posisi. Itu menjadi kebahagiaan, dan tidak sedikit orang yang berjuang mati-matian untuk mencari gelar, berjuang mati-matian untuk memiliki kedudukan di lingkungan partai, nanti bisa menjadi pejabat pemerintah. Ia terjebak di situ, saudaraku. Kasihan, saudara. Ya, kedudukan, pangkat, gelar. 4. Sanjungan manusia, pujian. Sanjungan pujian ini, saudara, bisa difasilitasi penampilan cantik, ganteng, ya, bisa difasilitasi oleh banyak hal. Pokoknya intinya nilai diri. Aduh, pendeta seperti saya sudah terjebak di situ, saudara. Makanya kalau Tuhan mengizinkan nama saya dirobek-robek, dirusak, itu karena memang saya punya pride yang tinggi. Tuhan remukkan saya dengan kejadian-kejadian itu. Sekarang sudah pasrah saja. Yang membuat saya lebih serius mempersiapkan diri untuk ada di pengadilan Kristus. Nanti baru dibuka semua keadaan masing-masing individu. Karena kita mau kehormatan, mau sanjungan, mau pujian, mau nilai diri, mau prestis. Jadi puncak kebahagiaan kita, saudara, bukan keluarga, bukan harta, bukan kedudukan pangkat, juga bukan sanjungan pujian. Jangan kita sampai terikat di situ. Nah, ini saya bicara kepada Bapak Ibu yang sudah usia indah. Satu lagi apa? Ini masih bisa. Hawa nafsu daging. 1 kuliner, 2 seks. Itu juga bisa menjadi puncak kebahagiaan. 5 ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sepuh, sudah tua, mungkin tidak terlalu makan, sudah tidak bisa banyak, yang banyak pantangannya. Seks juga sudah mulai kurang atau tidak. Walaupun ada juga orang makin tua makin garang, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, ya. Jadi macan kumbang, mengerikan. Tapi tidak banyak, ya. Tetapi ini 5. Puncak kebahagiaan kita bukan pada hal-hal itu. Saudara, kita melihat ya, kita makin tua ini Tuhan beri kita lonceng. Teng, 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 teng. Lonceng pertama, rambut putih. Lonceng kedua, gigi rontok. Lonceng ketiga, rambut muka keriput. Rambut putih lalu disertai dengan rontok. Lonceng berikut, sakit-sakitan. Lonceng berikut, bongkok. Dan seterusnya. Itu lonceng. Nah, banyak orang sudah mendengar lonceng masih tidak siap-siap. Saya bicara ini bukan sedang khotbah di usia indah ya, kepada usia lanjut ya. Saya kalau bicara tentang mati-mati itu juga bicara kepada semua orang muda juga saya khotbahin tentang kematian kok. Ada orang yang berkata begini, Pak, apa nggak jadi bumerang tuh Bapak bicara soal mati-mati? Maksudnya apa? Kan hidup dikuasai oleh perkataan. Nanti saya jelaskan maksud hidup dikuasai perkataan itu. Perkataan yang kau ucapkan itu mempengaruhi hidupmu. Tidak secara mistik. Jadi kalau kita mudah janji, sembarangan ngomong, menentukan kualitas hidup. Hidup matimu ditentukan oleh lidah, bukan secara mistik. Kalau orang berkata aku miskin, jadi miskin bener. Kalau aku kaya, jadi kaya benar. Lulus, pokoknya lulus, belum tentu. Ini mistik namanya. Nah, lagi pula kalau saya bicara soal kematian, memang Paulus juga ngomong begitu kok. Kalau aku suruh memilih, aku memilih mati bertemu Tuhan. Ya lagi pula kan saya tidak selalu bicara kematian kan Bapak Ibu.
Tetapi kematian itu realitas yang bisa kita alami kapan saja, dimanapun. Biasalah, nggak usah kita takut. Nah, kita itu makin tua, ya harus makin berkemas-kemas. Makin menjadikan Tuhan itu puncak kebahagiaan kita. Kita belajar dari pemazmur yang mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalimat sebelumnya, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini bagus loh. Bagus banget nih. Ini bagus banget, saudaraku. Jadi kita makin hari itu makin menanggalkan semua keinginan-keinginan supaya kita dibawa ke puncak kebahagiaan. Jangan merasa bermilik apapun. Ini kalau saya pendeta dilihat banyak orang menguji. Orang-orang dekat saya juga bukan orang-orang yang digaji lalu nurut buta gitu. Enggak, saudaraku. Enggak. Mereka lihat hidup saya, apa yang saya khotbahkan itu apakah sama seperti hidup saya setiap hari. Orang berkata mungkin begini, orang nurut aja kan dikasih duit Pak Eras. Enggak. Sebagian besar mereka ada yang tidak digaji, memang volunteer. Kalaupun digaji berapa sih? Nah, saya harus menjadi teladan. Maka sering saya mengatakan ikuti teladanku. Tapi orang yang tidak kenal ya hanya dengar cerita atau apalagi yang benci. Udah deh. Ini Rasus ini jahat ini bandit ini manusia. Ya Tuhan yang tahu, nanti kita di pengadilan Tuhan saja ya. Kita harus berani, saudara. Berani mengambil keputusan bahwa kita mau pulang dengan tidak memiliki apapun. Udah biarin. Biar saja. Kalaupun kita memiliki banyak, kita bawa ini sebagai milik Tuhan. Silahkan Tuhan ambil. Ya, mau harga diri kita dirusak, mau kita dijajatin orang, biarin. Jangan terganggu. Ya sebagai manusia kadang-kadang maknyut juga. Wah ini Rasus jahat ini, sesat ini. Ya udah deh, enggak apa-apa. Itu yang membuat kita lebih sungguh-sungguh menghadap pengadilan Kristus. Sebab dulu kebahagiaanku adalah menjadi puncak kebahagiaan, nama baik, prestis, penilaian orang yang baik terhadap diriku. Nah, itu kebanggaanku, itu hartaku. Dan itu yang membuat saya rusak, saudara. Belum lagi uang, belum lagi kedudukan, belum lagi keinginan daging. Kita terjerat di situ. Kita tertawan di situ. Akhirnya kita tidak pernah memiliki sebuah irama dan cita rasa jiwa yang benar. Cita rasa kita dunia. Nah, ini yang jadi masalah. Kiranya tidak saudara dan saya alami ya. Orang yang sudah terbiasa menikmati dunia dan menjadikan banyak hal sebagai puncak kebahagiaannya, ia tidak akan bisa menjadikan Tuhan puncak kebahagiaan. Karena cita rasa jiwanya sudah rusak. Ya. Kalau dulu kita masih kanak-kanak, kita ikuti selera orang tua. Orang tua suka dengan pecel, kita ikut. Suka makan pecel. Orang tua suka makan gado-gado, kita ikut gado-gado. Orang tua kita suka makan gudeg, kita suka gudeg. Orang tua kita suka dengan soto ayam, kita suka soto ayam. Tapi sekarang dunia terbuka begitu.
Orang tua kita suka sayur asem, sambal terasi, ikan asin, enak tenan. Tapi anak-anak kita hari ini, maksudnya banyak anak-anak orang, dia punya gadget, dia bisa pesan makanan, bau terasi loh. Kalau kita nggak ada bau terasi nggak enak. Bau pete, loh kalau ibu-ibu nggak ada pete nggak enak. Seleranya. Ada anak-anak kayak yang kalau mamanya makan pete bilang, mam jangan di situ atau saya pindah aja, nggak sanggup. Tapi kalau dulu anak-anak udah makan pete, kecil-kecil makan pete. Ya saya tidak katakan anak muda sekarang tidak ada yang suka pete, ada banyak juga. Saya cuma memberi ilustrasi, lidahnya burger, spaghetti, ya. Ini cake ini, cake itu ya. Kalau kita dulu kan kuenya kan apem, serabi, getuk, lidah getuk, lidah tiwul, ya kan. Sekarang udah beda. Sampai nggak doyan bener-bener makanan daerah, makanan asli ya, nenek moyang. Cita rasanya sudah rusak. Kalau kita pergi ke luar negeri, saudara, lebih 2-3 minggu, 1 bulan, 1 bulan setengah, waduh, pulang, nggak usah diet, kurus. Duh, pulang dari luar negeri kok jadi kurus? Bukan karena di sana ada salju, maaf ya. Di sana tidak ada rendang Padang. Kalau ada masakan Indonesia, Chinese food rasanya tidak seperti pecenongan. Tidak seperti Chinese food di Indonesia, different. Makanya pernah kita pulang dari luar negeri, begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pertama pergi ke restoran Padang. Padang Indonesia beda dengan Padang di luar negeri. Wah ya saudara, cita rasa, lidah, udah terbentuk, ada semacam chemistry di dalam pikiran kita. Begitu kita membayangkan kata rendang, langsung nyambung ini. Nyambung. Gudeg, soto ayam, nyambung ini. Ada chemistry ya di dalam tubuh kita yang nyambung antara pikiran dan lidah. Demikian pula di dalam kehidupan rohani, saudara. Aduh, begitu dengar Tuhan, segalanya bagiku. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari, 1000 tahun di luar pelataran Tuhan. Iya kan saudara? Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan menjadi puncak kebahagiaan kita. Jangan menjadikan keluarga, harta, pangkat gelar, ya, pujian sanjungan manusia, keinginan daging sebagai puncak kebahagiaan. Oleh sebab itu saudara, untuk bisa menjadikan Tuhan puncak kebahagiaan kita, kita harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karakter kita harus dibentuk. Sebab tidak mungkin orang bisa menikmati Tuhan dan bisa dinikmati Tuhan dengan karakter yang buruk. Tuhan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang karakternya buruk, saudaraku. Tuhan tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang karakternya buruk. Tidak bisa, saudara. Tuhan bisa dinikmati oleh orang-orang yang karakternya seperti Kristus. Makin seperti Kristus kita makin bisa menikmati Tuhan. Maka Yesus berkata, ya saudaraku, di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Karakter rusak bagaimanapun masih bisa menikmati dunia dengan segala keindahannya.
Berbeda saudaraku dengan orang percaya. Maksud saya dalam hubungannya dengan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang hatinya diperbaharui oleh Tuhan. Ya saudaraku, harus mengalami pembaharuan seiring dengan karakter orang itu makin seperti Kristus. Dia makin bisa menikmati damai sejahtera Allah, makin bisa menikmati Tuhan, dan Tuhan pun juga bisa menikmati dia. Tuhan pun juga bisa menikmati orang itu, saudara. Di sini, saudaraku, kita harus tahu, tanpa kesucian hidup, tanpa karakter yang baik, orang tidak bisa menikmati Tuhan, tidak bisa menikmati damai sejahteranya. Jadi jangan menjadikan dunia atau apapun puncak kebahagiaan, itu yang jelas. Tuhanlah puncak kebahagiaan kita, lalu bertumbuhlah dalam karakter yang baik. Yuk kita belajar menjaga mulut, menjaga perkataan. Jangan sampai perkataan kita merusak suasana hadirat Allah di dalam hidup kita. Jangan sampai suasana hadirat Allah rusak karena kehidupan kita yang bercacat atau bercelah. Tentu kita semakin tua, Bapak Ibu, saudara sekalian, harus semakin tidak bercacat, tidak bercelah. Ya saudaraku, saya bersyukur kalau Tuhan proses saya luar biasa. Proses yang saya alami luar biasa. Tetapi ini memberi pelajaran yang sangat berharga. Ternyata melalui proses itu kita diajar Tuhan lebih rendah hati, lebih lemah lembut. Karakter kita dibentuk. Dengan karakter kita dibentuk, kita bisa menikmati Tuhan, damai sejahteranya. Saudara, tidak semua bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi Roh Kudus kiranya menuntun saudara untuk bisa mengerti apa yang saya katakan ini dan mengalami apa yang saya katakan ini. Allah yang hidup, Allah yang nyata harus kita alami. Ya, harus kita alami. Jadi kalau kita mengatakan dan memang demikian, Tuhan itu puncak kebahagiaan kita. Itu Tuhan bukan hanya menjadi teori. Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan yang dipercakapkan, didiskusikan, ditulis dalam buku, dikhotbahkan dan diseminarkan. Tapi Tuhan yang dijumpai, Tuhan yang dialami. Saya kira saudara-saudara sekalian mengerti, ya. Saya kira Bapak Ibu mengerti apa artinya menikmati pasangan hidup. Kalau kita mencintai seseorang, bukan karena dia punya harta atau karena alasan lain, tapi karena memang cinta, karena memang sayang. Kalau kita dekat dia, kita menikmati dia. Kehadirannya itu dinikmati. Ada semacam ikatan adikodrati yang tidak bisa dibahasakan dengan bahasa manusia. Ada sebuah ikatan. Nah, Allah yang hidup, mestinya Allah yang bisa kita rasakan kehadirannya. Ya, dengan kehadiran Tuhan yang benar-benar kita rasakan, Allah yang nyata itu baru bisa kita nikmati. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kecaplah Tuhan, maksudnya apa? Bukan kecaplah berkatnya karena punya uang, rumah, mobil dan berbagai fasilitasnya. Kecaplah Tuhan yang baik itu. Tuhan dikecap
Tuhan yang baik, bukan berkatnya, Tuhan pribadi. Maka Tuhan harus dialami. Maka firman Tuhan mengatakan, aduh, satu hari di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 tahun di luar pelataran Allah. Begitu berartinya hadirat Tuhan itu. Saudaraku sekalian, kita bisa mengerti kenapa pemazmur bisa mengatakan ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Lagu ini sudah saya karang lama sekali, saudara. Tahun 90 sekian begitu ya, sudah ada hampir 30 tahun. Tapi pada waktu saya menulis lagu ini, saya belum memiliki kematangan dan kedewasaan seperti hari ini, saudara. Belum. Nah, sekarang setelah saya sudah berusia indah ini, saya baru mengerti, yang kuingini Engkau saja. Ku capai gelar doktor, ku capai kedudukan ini, ku capai kehormatan ini, ku miliki barang ini, ku miliki barang itu. Fasilitas yang orang miliki rasa-rasanya juga saya miliki juga. Walaupun mungkin tentu tidak sebanyak orang, tapi saya juga miliki. Tetapi hanya begitu saja. Makan enak, tidur nyenyak, naik pesawat bisnis kelas, hotel mewah, seks, semua dinikmati. Kok hanya begitu ya? Tapi banyak orang masih terus terjebak. Sampai di hari tuanya saja masih terjebak di situ. Ada orang yang sudah tua masih bisa berkata, cita-cita saya Pak sebelum saya meninggal saya punya villa. Duh, untuk apa villa itu? Ya, untuk apa villa itu? Masih punya cita-cita punya villa loh. Kan udah mau masuk kubur. Saudara bersyukur mendengar firman yang saya sampaikan ini. Jadi pokoknya kita tidak bisa memiliki dunia juga memiliki surga. Kalau kita memiliki surga, kita harus lepaskan dunia. Kita tidak bisa memiliki dunia juga memiliki Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, miliki Tuhan saja, lepaskan dunia. Harus kita pilih salah satu. Dan bersyukur kalau saudara bisa mendengar firman Tuhan ini, lalu memilih Tuhan. Tuhan yang kita pilih sebagai satu-satunya harta kita. Lagu ini saya sudah tulis tahun 90 sekian. Tetapi ya bagus sekali kata-katanya. Dan memang pada waktu itu saya ditegur Tuhan, saudaraku. Saya lagi naik daun, istilah orang khotbah sana sini, banyak amplop masuk kantong jas saya. Duit pasti banyak. Tapi Tuhan tegur ada yang salah dalam hidup saya. 3 bulan saya tidak berkhotbah. Saudaraku, saya bersyukur bisa bertobat. Di matamu aku berharga, di matamu aku mulia. Sebab aku tidak memandang dunia ini mulia. Kalau aku memandang dunia ini mulia, aku menjadi tidak mulia. Tapi kalau aku tidak memandang dunia ini mulia, hanya Engkau yang termulia, aku menjadi mulia di matamu. Orang yang menjadikan Tuhan puncak kebahagiaannya adalah orang yang dijadikan Tuhan juga kesukaannya. Yuk, kita menjadi orang-orang yang dinantikan oleh penghuni surga. Ya, ayo kita menjadi orang-orang yang dinantikan oleh penghuni surga. Bukan saja kita yang menantikan Tuhan, tetapi juga Tuhan menantikan kita. Sampai kita ditunggu oleh penghuni surga. Yang satu ini loh, ditunggu. Kenapa? Karena pujian kita sampai ke tahta Allah. Penyembahan kita sampai ke tahta Allah setiap hari. Lalu Tuhan senyum. Kalau malaikat tanya, kenapa Tuhan senyum? Aku lihat anakku itu. Aku senang lihat dia. Dia menghormati aku.
tidak memandang dunia sebagai keindahan. Oh, luar biasa saudaraku. Loh, kalau sampai kita berkata yang kuingini engkau saja, Tuhan tersanjung. Loh, Tuhan tersanjung Bapak Ibu. Kalau sampai kita bisa berkata yang kuingini engkau saja, Tuhan tersanjung. Aduh, indah kalau sampai kita menjadi orang yang membuat senyum hati Tuhan. Aduh, luar biasa. Karena kita dinantikan Tuhan. Bukan hanya kita yang menantikan Tuhan, kita dinantikan pulang ke surga. Puncak kebahagiaan itu Tuhan. Saudara, saya belajar. Saya nekat. Pokoknya saya tidak boleh dibuat senang atau bahagia oleh apapun dan siapapun. Aku hanya bisa dibahagiakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan saya. Amin.